Yo guys, 2024 akan menjadi tahun di mana kembalinya kejayaan Ethereum setelah lagging dalam price action-nya di akhir tahun 2023, di mana altcoins lain seperti Solana ataupun Avalanche yang merupakan layer satu lainnya bergerak liar. Dan tampaknya upgrade baru dari Ethereum di tahun 2024 ini akan jadi titik awal pergerakan masif ke depannya. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan update kali ini kita berbicara mengenai Ethereum dan pertanyaannya di sini adalah, sudahkah kripto Bitcoin FUD ini selesai? Karena banyak sinyal-sinyal positif yang menarik untuk kita simak ke depan ini. Teman-teman, mengawali update kita kali ini, saya mengajak sahabat Black Cuan untuk berbicara sedikit mengenai halving yang sekarang ini sudah tinggal 3 bulan lagi atau kurang lebih 3 bulan akan kita hadapi ke depan ini, teman-teman, untuk halving keempatnya Bitcoin. Dan memang kalau kita melihat ya secara price action Bitcoin, ketika saya merecord video kali ini pun berada di level 40.166 dolar, dan ini Jim Cramer yang kita harapkan supaya dia tetap bearish, teman-teman. Seperti video saya yang terakhir di sini sebelum saya upload yang ini. Jadi yang terakhir kali di sini ekspektasi kita tahun ini Jim Cramer bearish lah. Karena inverse-nya itu yang kita ekspektasikan dampaknya atau kita harapkan dampaknya, kebalikan dari pandangan si Jim Cramer di sini. Sementara untuk si Ethereum-nya sendiri di sini, ETH di sini berada di 2.234 dolar, teman-teman. Dan untuk di halving ke depan ini, berapa harga Bitcoin pada saat halving atau beberapa hari setelah halving menurut sahabat Black Cuan? Coba sahabat Black Cuan tulis di kolom komentar berapa prediksi kalian. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa konten Black Cuan ini bukanlah nasihat keuangan, this is not financial advice. Tetap sahabat Black Cuan untuk melakukan riset secara mandiri sebelum menentukan untuk membeli koin-koin tertentu di ekosistem ini. Dan apabila kalian suka dengan konten ini, luangkan waktu untuk like ke video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini, teman-teman. Terima kasih. Baik, sekarang ini sebelum kita berbicara mengenai kembalinya kejayaan Ethereum di tahun 2024 ini, saya ingin sedikit memberi berita yang positif yang saya lihat ke depan ini akan menjadi semacam katalis yang positif juga untuk pergerakan harga Bitcoin ataupun kripto secara keseluruhan. Dan ini ada sebuah rangkuman yang menarik mengenai events yang akan terjadi di minggu depan ini. Ini dari Morty Party di sini, dan dari beberapa event di sini saya merangkum yang penting-penting menurut saya di sini untuk saya share bersama sahabat Black Cuan. Jadi pertanggal 29 Januari ini pun nanti akan ada Evergrande, Google, Upbit, FX, Mantle, kemudian tanggal 30 ada Fed Interest Rate Decision, XLM, teman-teman. Stellar di sini akan ada protokol 20 mainnet votes, kemudian Ethereum seperti yang kita bicarakan mengenai Danken-nya dia, dan di tanggal 1 Februari ada ApeCoin, kemudian ada pembagian airdrop di sana dari koin-koin lainnya, dan di tanggal 2 yang banyak ditunggu di sini untuk renders ya, teman-teman, secara khusus di sini karena narasi dari Vision Pro ini luar biasa membuat banyak orang ini tertarik terhadap renders. Baik, teman-teman, yang pertama di sini saya mengambil poin pentingnya adalah dari Google. Google to permit Bitcoin and crypto ads starting at January 29, 2024. Guys, apa yang akan terjadi ke depan ini adalah di tanggal 29 Januari, iklan-iklan yang berkaitan dengan cryptocurrency coin trust, khususnya di Amerika Serikat ini, itu akan mulai ditayangkan. Karena targetnya di sini kalau saya melihat ya, terutama setelah approval dari Bitcoin Spot ETF, targetnya itu adalah orang-orang yang kemungkinan belum punya akses ke Bitcoin atau malas untuk ribet berinvestasi di Bitcoin ataupun aset-aset kripto. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini mengejar target yang lebih luas daripada yang sebelumnya. Yang dalam hal ini saya melihat sebuah katalis yang besar sekali dari Google ini. Dia ini ikut memboost
narasi Bitcoin, narasi aset kelas dunia yang baru ini, narasi aset digital tersebut, teman-teman. Kemudian yang kedua, masih dari event next week di sini, teman-teman, ada the Fed meeting. Kapan sebenarnya the Fed akan potong suku bunga? Dan apa yang kita bisa ekspektasikan dari pertemuan the Fed yang akan terjadi nanti? Seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa the Fed ini sudah melakukan kenaikan suku bunga 11 kali. 11 kali kenaikan suku bunga, dan meskipun the Fed ini masih belum mencapai 2%-nya, 2% inflasi yang dia kejar ini, teman-teman, pertanda bahwa the Fed akan melakukan pemotongan suku bunga ini semakin besar sekarang ini, akan tetapi tidak sedikit juga orang yang tetap dalam posisi waspada karena bisa jadi juga the Fed ini melakukan yang sebaliknya dengan ketakutan banyaknya bank yang gagal, sehingga the Fed ini bagi mereka itu diekspektasikan masih akan terjadi kenaikan suku bunga. Tetapi kalau saya beropini dalam hal ini secara pribadi, teman-teman, kemungkinan untuk menaikkan suku bunganya kecil, akan tetapi dia mungkin akan menstabilkan dan belum mau memotong. Kemungkinan itu skenario terburuk menurut saya. Dan skenario terbaiknya adalah dia akan pangkas suku bunga, di mana itu akan membawa excitement yang besar ke dalam pasar saham ataupun kripto. Dan sekarang kita menuju ke Ethereum di sini. Ini merupakan kelanjutan dari upgrade Ethereum 2.0, teman-teman, di mana mereka ini mengejar kecepatan transaksi per second-nya yang selama ini mereka ini sudah dikalahkan oleh layer satu lainnya, kita sebut saja ada Solana ataupun Avalanche. Dalam beberapa waktu ke depan ini, developers dari Ethereum ini telah set timeline untuk the final Dencun testnet upgrade, yang dimana akan diuji dulu di Sepolia di tanggal 30 Januari dan di tanggal 7 Februari itu akan dilakukan di Holski. Teman-teman, saya tidak akan teknis di sini berbicara mengenai Dencun upgrade di sini, tetapi saya ingin membawa semacam sudut pandang kita membandingkan dan kita membayangkan ke depan ini untuk pergerakan harga si Ethereum ataupun ekosistem yang ada di dalam Ethereum tersebut, teman-teman. Jadi secara garis besar, dengan adanya upgrade ini, itu akan meningkatkan kecepatan dari si Ethereum, efisiensinya, dan yang paling penting adalah itu akan mengurangi gas fee yang selama ini menjadi narasi yang membuat Ethereum itu agak tertekan atau sedikit negatif orang melihatnya, gara-gara gas fee-nya itu yang mahal, teman-teman. Dan taruhlah nanti Dencun upgrade ini lancar ya untuk testnetnya di tanggal 30 di Sepolia, kemudian di Hosky di tanggal 7, maka kita bisa berasumsi di bulan Februari akhir ataupun di awal Maret itu sudah berada di dalam mainnets-nya mereka. Dan untuk kita melihat perbandingannya di sini, teman-teman, Solana itu berada di 65.000 transaction per second, TPS-nya mereka 65.000. Sementara di upgrade dari Ethereum ini, apabila ini bagus selesai dia dengan mulus nanti ini ke depan ini, Ethereum 2.0 ini, dengan Dencun upgrade-nya dia, apabila ini sudah sampai selesai nanti teman-teman, itu diharapkan diekspektasikan kecepatannya itu akan bisa di atas 100.000 transaction per second. Apakah ini akan terjadi di Dencun? Kita belum tahu seperti itu, mungkin dia akan step by step untuk menuju ke sana. Dan untuk sementara ini saja, kecepatan dari Ethereum di sini, processing-nya itu adalah 30 transaksi per second. Jadi, dengan adanya Ethereum 2.0 ini, diharapkan akan sampai di 100.000 transaction per second. Kalau kita bandingkan juga dengan Avalanche ya. Sementara di sini, Solana 65.000 TPS, kemudian Avalanche itu berada di 4.500 TPS. Jadi dalam hal ini saya mengajak sahabat Black Cuan untuk mencoba melihat visi ke depannya ini seperti apa gitu kan. Apabila pada akhirnya Ethereum merupakan ekosistem terbesar di ekosistem ini dengan smart contract yang terbesarnya dia, ketika dia berhasil mengatasi kelemahannya dia selama ini seperti kecepatan, efisiensi, dan biaya transaksi, saya berpendapat bahwa layer satu lainnya sepertinya akan terlalu jauh untuk bisa mengejar Ethereum dalam waktu singkat. Yang dimana kita sadari bahwa ini adalah semacam kompetisi, baik itu Ethereum, Solana, Avalanche, Cardano, ataupun layer satu lainnya. Dan tentu saja saya berpikiran di sini bahwa ekosistem yang ada di dalam Ethereum sendiri itu pasti akan bergerak juga lebih liar. Oleh karena itu,
tesis saya masih sama seperti yang saya terapkan di Avalanche ataupun di Solana. Saya tertarik untuk koin-koin yang berada di dalam ekosistemnya dengan market cap kecil. Nah, kita ambil aja contoh salah satu yang sudah besar juga sih sebenarnya ya di mid caps ya. Arbitrum, kemudian ada Optimism, belum lagi token-token gaming yang berjalan di atas jaringannya Ethereum ini, teman-teman. Luar biasa ke depan ini di tahun 2024 ini. Akan tetapi, bahwa ada bumpy road ke depan ini nggak ada masalah menurut saya karena itu short term lah sifatnya seperti itu. Kita sudah di tahun 2024 ini dan sebentar lagi kita akan halving di sini untuk si Bitcoin-nya. Jangan sampai kita melewatkan event penting di tahun 2024 ini, sahabat Black Cuan. Dan sebagai penutup video kali ini, saya ingin bertanya kepada sahabat Black Cuan. Menurut kalian, di bull run yang 2024 ini, 2025, berapa maksimal harga Ethereum menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu prediksi sahabat Black Cuan. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.